Oh, lu waktu itu pernah komplain gara-gara lu kalah. Ekspektasi yang natural itu terlalu jauh. Yang ekspektasi Rohit itu semana? Kepikiran nge-gym ini pas waktu itu ada yang sering makan nasi Padang, badannya bagus. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita kembali di acara Strongman Podcast. Dan kali ini bersama atlet dia 2023 dapat award lu ya? Iya, dapat award. Apa tuh? Ini The Best Classic Physique. Iya, betul sekali. Dari Binaraga Indonesia. Ada siapa aja tuh? Lu. Di situ ada siapa aja? Fuad juga. Fuad, Terus Lauren. Lupa Pace ya? Pace kayaknya enggak. Pokoknya ada 7 orang ya? 10. Oh, 10. Nominasi 10 semua. Tapi saya udah lupa di situ. Karena apa sih namanya? Kadang-kadang bukan di kelas klasik juga masuk situ, nggak tahu juga sih. Cara Binaraga ngukurnya dari mana nominasinya gitu. Terus yang menang yang di mana? Voting. Iya, voting. Enggak, yang menang di Klasik. Oh, kategori yang klasik. Kategori klasik ya. Jadi emang tapi bagus sih. Jadi apa namanya? Bikin acara-acara award gitu ya. Bagus banget menurut saya. Dan Mas Canggi masuk loh dia. Iya, masuk. Nggak masuk hitungan, bro, gue mah. Masuk, orang gua ada nama lu, gua disuruh, bro isi, gua langsung kayak Masuk kok. Tapi lu juga menjadi atlet paling banyak uangnya di 2002 Oh, akhir gitu? 2023 dia. uang hadiah. Uang hadiah. Iya, dapat berapa, bro, total? 40 Lumayan ya? sih. Pertama 12. 12. Tanggal 25. Terus tanggal Ceban ya. 22. Terus 12. 12. 34. Terus 15. Oh, Shit. banyak, Bisa beli bro. PCX dong. Iya. Bisa bang. Pantesannya statusnya ganti istri mulu. Wah. Apa? Waduh. Kalau itu gua mau komen jadi. Lu juga lagi jajan. Enggak lah, gua kan menang. Oh iya. Iya. Wah, warna banget. Kacau nih. Ini jadi Iya. Azril Tanjung ya? Hah? Sebenarnya Tanjung gitu. Tanjuang. Kalau Tanjung itu udah pasti Pariaman. Oh, lu Pariaman? Asalnya Pariaman ya. Oh. Kalau Tanjung itu dia ada Payakumbuh. Bukan, ada Sumatera Utaranya, Medannya. Oh. Iya. Jadi kalau saya yang baca dari sejarahnya, Tanjung ini sukunya satu sebenarnya, bagian pinggir laut lah gitu. Pariaman tuh pinggir laut ya? Iya, pinggir laut. Nah, merantau lah orang Pariaman ini ke daerah Sumatera Utara yang bagian pinggir, jadi Tanjung di sana. Lebih mungkin ke Indonesiaan kali gitu. Logatnya bersama Pak Alam ya? Oh, Yeah. Pak Alam juga orang Padang. Iya. Kalau logat kayaknya nggak bisa berubah deh gue. Sama udah profesional kan? Ya, sama. Udah ferry. Udah very. Nah, ini jadi Azril ini guys, jadi dia tahun 2023 nih bisa dibilang tahunnya lumayan bersinar lo ya. Apa mungkin Bersinar lah. Orang iya, berapa kuatrik lu kan? Bukan Iya, hat-trick quadric. lagi, kuatrik lu. tapi katanya tadi bersinar gua lah. ngobrol sebelum mulai, gue tadi ngobrol karena katanya yang biasa-biasa juara nggak ikut. Nah. Cuman gue bilang tahu dulu, tapi nggak juga ya bro ya. Siapa tahu kalau kayak Fuad ikut atau si Pace ikut ya gue belum tentu mereka menang juga bro. Kalau lu nya siap ya. Iya, enggak, lagi pula kalau namanya juara satu tuh mutlak, bro. Kalau juara top 3 atau top 5 itu mungkin ada unsur kayak hoki lah ya. Cuman kalau udah satu itu udah pasti penuh perhitungan, bro. Gitu. Dan gue yakin dia mempersiapkannya matang sih. Kalau udah juara satu itu nggak mungkin, bro, setengah-setengah. Jadi seandainya dia berpikir gue nggak ikut event ini, takutnya dia ikut di situ, gue main ke sini, itu kan termasuk salah satu strategi sebenarnya. Nggak masalah. Ya berarti kalau udah satu, ya udah lu champion. Udah. Tapi lu ada pikiran gitu bro. Kalau misalnya nih ada satu pertandingan lu ngeliat nih, misalnya IFF, wah ntar ada si Anu, lu mikir nggak sih gitu? Apa udah daftar aja? Mikir. Iya, Iya, jadi kenapa kayaknya emang? Kok lu nggak pede badan lu? iya. Lu nggak pede nih? Iya, gue tuh orangnya sebenarnya orang Bisa yang paling sebenarnya gue tuh orangnya merasa paling nggak pede sebenarnya bang.
Makanya kalau gua di panggung tuh benar-benar PD gua tuh down gitu. Dan akhirnya setelah gua juara 1, nah di situ gua baru mulai PD. Dari 1, 2, 3 ke 4 event itu udah PD aja gitu. Jadi sekarang lu udah gak mikir lawan lu lagi, jadi ikut aja. Justru sekarang pengen nyobain lawannya yang lebih bagus gitu. Enggak. Inginnya gitu. Justru sekarang lawannya yang lihat dia. Oh iya. Gua kalau ngikut di sini ada Azril nggak gitu. Soalnya gue kemarin lihat sepanggung kayaknya ya. Anjir. Jadi kayak lu kayak bawa adik lu. Enggak sih. Itu sih kejadian yang lucu sih sebenarnya. Iya, itu lu mencolok ya, lumayan. Ini mencolok. di backstage dia bilang, "Lu ngapain Zril? Ya Allah." Iya. Katanya. Udah lu udah pulang lagi aja Iya katanya. anjir kayak lawakan. Gue datang tiba-tiba, "Jadi lu ngapain? Lu main?" Iya. Lah, terus lu mau ngapain? Entar dulu ya, Bro, gue mau ke atas dulu, mau nyari Cana Pantai. Anjir, Cana Pantai ya beli hari H. Oh, Karena itu emang nggak siap iseng gitu. Iseng, Bang. Jadi intinya gue udah diet lama tuh, dan badan gue menurut gue untuk apa sih namanya, try out lah, nyobain lah gitu. Dan gue ini kan ada event cuman open kan, kayaknya gue boleh lah nyoba-nyoba sekalian bikin konten, gue bilang kan. Ya udah, terus malamnya ngechat Bang Rizal kan, dia juri kan, "Bang, gue mau ikut nih event yang kelas ini gitu." "Lu ngapain ikut?" katanya, "Lu gak bakalan masuk karena itu bukan kelas lo." "Gak apa-apa Bang, gue cuma iseng aja," gue bilang. Pemanasan lah. Iya, pemanasan, cuma bikin konten, mau Bang Rizal nilai atau enggak apa-apa, gue bilang. Jadi pas naik ya udah tuh. Naik posenya pun nggak niat sebenarnya, karena kan udah gini-gini aja. tapi ini sedikit info nih guys ya. Jadi menurut gua, dan mungkin ntar coba dikoreksi sama Mas Canggi apa Mas Azril, semakin atlet semakin sering ikut tanding, semakin badannya keras ya. Jadi antar pertandingan bisa lebih keras lagi gitu. Iya. Antara satu pertandingan lain yang jaraknya nggak gitu jauh. Iya, sebenarnya kayak kalau kayak kemarin beruntun gitu kan. Dari pertama mungkin baru Nge-peaknya ya? Iya, Peakingnya iya, ya? peaknya mungkin 80%, naik lagi ke 85, naik lagi ke 90. Nah, yang terakhir tuh sebenarnya yang paling bagus tuh di event KMCR kayaknya. Itu yang terakhir berarti. Itu belum terakhir. Belum terakhir? Maksudnya ada satu lagi terakhir Abis gitu. KMCR berarti agak menurun. Enggak, abis KMCR itu masih lumayan gitu. Size-nya. Tapi peak bangetnya itu Di KMCR. ini ya penglihatan orang sih, badan terbaik lo di KMCR gitu. Tapi yang saya rasain sebenarnya sih iya juga gitu. Karena yang sesudah itu karena mungkin udah Nggak terlalu dietnya, serius iya, kali. udah kayaknya udah mulai capek dietnya, udah agak over kalorinya gitu. Dan pas tanding bener pesertanya cuma 6. Udah lu ambil aja itu hadiahnya udah langsung. Dan yang 6 itu udah pernah tanding semua sebelahnya gitu. Oh, jadi udah di atas kertas, oke, aman gitu ya. Iya. Jadi pas Tapi lu lihat barisannya, oh aman. Tapi Iya. tetap was-was Bang, karena ada yang juara 2, siapa namanya lupa lagi, Abang Bule itu dia. Bule. Bukan Bule sih namanya, Bang Bule apa siapa gitu. Karena itu badan dia dari tanggal 25, tanggal 3 itu yang paling kering. Keras gitu. Iya, keras kayaknya. Wah, ini Paling bahaya nih. kondisi. Kak. Iya, Oh, maksudnya ini pertandingan terakhir dia keras banget nih, ngeri juga nih bilang kan. Terus dia bilang ya udah pede aja lah gitu. Pas saya tanya sama Mas Agung kan jurinya pas udah juara, ya mungkin badan Mas Azril ini emang klasik banget gitu kan. Kalau dia emang lebih keras kan gitu kan. Bang Azril juga nggak kalah keras gitu. Cuman badan dia lebih ke masuk frame binaraga sebenarnya gitu. Oke deh tapi. Tapi menurut lu bro, dia emang kalau secara genetik dia mumpuni nggak kalau tanding di luar bro? Mumpuni lah sebenarnya. Berarti masuk ke itu dong, strata yang lu bikin tuh? Iya, cuman kan karena terbatasi sama regulasi ini ya apa federasi. Oh, iya. Jadi dia tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Oh iya, dia di PBFI gitu ya? PBFI Bekasi. Oh, officially? Jadinya ya Kalaupun bisa, lu di WBPF. iya, dan ya nggak bisa lah sekarang ya kalau menurut gua ya. Iya. Kurang tepat lah dengan potensi hasil frame yang lo punya gitu. Lo harusnya di IFBB lah. Harusnya lo nyari titel IFBB Pro lah. Soalnya kalau pertandingan, nah nih sedikit gua ini ya, kalau pertandingan WBPF itu kontennya di sosmed pun hampir nol. Iya, jarang, nggak ada nih. Tapi kalau pertandingan NPC apa PCA itu
di Instagram diomongin, semua Iya. orang pada posting. Jadi lu kalau lu menang di situ, lu ikut algoritma situ. Jadi emang bagus buat sosmed lu juga, buat karir lu juga gitu. Iya. Apalagi kayak si Fuad. Iya. Bisa megang Olympia qualifier. ya. Harusnya. Tapi Bisa kan ini lah, kan pilihan dari atlet masing-masing ya. Mungkin ada perhitungan-perhitungan yang harus dipikirin gitu kan. Gitu. Kalau ini lu pakai coach apa sendiri? Kalau ini sendiri sih sebenarnya. Semua Sendiri. jamu juga, Jamu, diet juga, Diet latihan juga. sendiri. Latihan sendiri. Oh. Semuanya sendiri. Dari ilmunya juga lu ambil sendiri, maksudnya nggak lu ada dulu abang-abangan lu dulu? Oh, ada. Siapa? Saya belajar dulu. Bang Rijal, bukan? Saya juga dulu sempat dikasih ya sama mantan bos lah. Oh, Iya. iya. Kisi-kisinya gitu. Oh, Tinggal iya. ngikutin rule-nya itu aja Oh, sih. kalau itu sih emang ini Jadi bagus nggak itu. begitu banyak yang dirubah gitu. Oh. Intinya sih kayaknya jamunya itu aja deh. Bener. Iya, nggak ada yang berubah banyak. Bener. kayaknya. Dari Salah sih kalau orang berpikir lu bisa berprestasi itu karena jamu, karena settingan. Salah. Upgrade jamu, dipikir upgrade jamu, upgrade badan gitu. Padahal Ya? mah enggak. Yang harus lu pikirin sih konsistensi lu latihan sama makan. Iya, betul. Gitu. Makan. Jadi yang paling banyak bikin badan lu berubah apa? makan kayaknya. Oh. Iya, kalau menurut saya sampai sekarang aja nih makan itu benar-benar makan eat clean aja. Pantesan rotinya tadi nggak dimakan dulu. Oh iya benar. Padahal rotinya Karena emang kenyang banget. Habis makan nggak muat. Bukan karena nggak mau. Ini apa sekarang ini diet? Roti ini roti favorit gue loh bang. Gue selalu beli di Oh, member, Central. member, Iya. member Di Central sentral. sana. Oh, iya. Iya, gue sering makan roti itu. Gitu. Cuman karena emang lagi kenyang aja. Tapi kalau hari-hari gini ini off season nih. Off season Berat 105, 105. Wah, gila. Dengan tinggi 176. Ya emang binaraga ya. iya. Lebih binaraga sebenarnya. Cuman untungnya karena kelihatan tinggi. Kalau gue kan tipenya kakinya panjang nih bang. Kalau orang kakinya panjang ini jadi Semua kelihatan panjang, tinggi. itu tangan lu juga panjang. Tangan panjang maliang. Tangan pendek 5.000, tangan panjang maliang. Wah, ini orang Padang banget. Jadi inget gue. Bukan kalau lu nge-post kayak back double bicep tuh emang tangan lu panjang. Iya. Tapi emang pernah sempat gue ukur sama tangan yang lain emang panjang bang. Oh. Makanya jadi kalau kata bini gue tuh gue kayak tenyom. Kayak tenyum. Iya. Tahu bang tenyom ya? Iya tahu. Tangannya lebih panjang. Iya, itu kalau deadlift bisa menguntungkan lo. Jadi Iya. leverage-nya lebih. Sedikit lah ya, ke bawah lah ya. Iya. Makanya size-nya itu harus berat, Bro. Iya. Kalau dia nggak berat, nggak gede kelihatannya. kelihatan kecil. Iya, Karena pernah kecil. cobain, Bang. Karena kalau dia plus 5, ya kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, tangannya kecil pasti. kelihatannya. Kecil. Dia tuh harus ya mainnya ke 10 gitu. Minimal plus 15 lah. Ya. Baru kelihatannya enak. Iya, benar Iya. Bro. Makanya Baru sesi balance kayak. iya, benar. Sebenarnya dari hitung-hitungan situ aja, kalau regulasi di Indonesia ini benar-benar mengacu pada kayak hitung-hitungan internasional gitu ya. Dia ini udah ditendang ke 212 gitu kalau main Kan di udah nggak ada internasional. 212 bro. Udah Enggak. dibubarin. Oh. Itu yang demo-demo, Bro. Kita salah server loh. Kita nggak ngomongin ke situ. Karena habis nyoblos. Iya. Itu jadi sebenarnya ya. Berarti nggak gini. Berarti gue bilang kalau lu kemarin menang 4 kali, gara-gara regulasinya juga nggak jelas gitu. Lu bisa masuk. Bisa dibilang begitu sih kalau. Lu ada yang menurut protes gua. nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena gini, Bro. Kan gue udah bilang, makanya gue tuh sangat suka protes masalah penilaian hanya dari sekedar foto. Iya. Kalau kita ngelihat Azril, Bro, kita tuh nggak bakal expect dia tuh plus 10 atau plus 15. Expectnya kita tuh paling ini plus 5 plus 6, Bro. Cuman ketika Iya, di dia foto naik, ya. ketika dia naik di timbangan, berat. Berat ya. Gitu. Makanya apa namanya? Kalau untuk dari foto nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Gitu kan. Nah, ada dua kemungkinan dan ada dua hoki sama nggak hokinya Azril di sini. Hokinya dia bisa quadrik. Karena ketika dia dijejerin,
dia nggak usah ngepost udah menang bro, dia nggak usah ngepost, dia udah ngalahin semua kompetitor yang ada di situ. Itu hokinya si Azril. Karena kenapa gue bilang hoki, karena regulasi di Indonesia belum jelas. Nah nggak hokinya ya, jadi ini kayak pisau bermata dua. Azril itu ketika keluar itu jadi bingung juga gitu, karena kalau bingung dia harus mengikuti regulasi yang ada di sana kan. Gitu, apalagi sekarang dia ini terpentok sama regulasi dari PBFI gitu. Kalau gua ngelihat dia sih sayang banget. Gue sih kalau coret aja bro. Enggak, gua mau nanya dulu. Gua mau nanya dulu satu hal. Kemarin bonus keluar gak sih bro? Keluar, bonus keluar. Udah keluar semua. Keluarnya lumayan cepet sih. Nah, itu berarti bisa salah satu alasan kalau dia itu tetap berada di PBFI. Nggak apa-apa dah, gua untuk dari prestasi. Maaf ngomong bro, kalau untuk dari prestasi gue masih di sini. Cuman dari cash money kan gue dapat kan sebenarnya kan kayak gitu. Itu dua hal yang beda ya. Gitu. Tapi kalau dia ibaratnya bonusnya itu nggak keluar atau dipersulit atau kayak dipotong banyak potongan atau kayak gimana, menurut gue cabut aja lo bisa dapat yang lebih. Sebenarnya seperti itu. Ini kan masalah pilihan dan dia bisa menilai sendiri kan. Gue harus gimana nih? Kalau selama ini nih Azril, oke kita ngomong pertandingan kemarin. Yang lu merasa insecure kalau di satu pertandingan ada siapa? Paling ngerasa insecure? Satu orang apa? Ya terserah. Sebenarnya sih Fuad, Pace gitu, Pace lah. Fuad, Pace. Iya. Itu kalau untuk saat ini ya. Kalau dulu banyak Mas Agung, pokoknya siapa aja. Oh, akhirnya sekarang mengkerucut. Iya. Ya enggak, kalau bukannya mengkerucut. Merekanya tuh begitu aja, Azrilnya tetap improve. Itu yang menjadi kayaknya bisa lah gitu. Iya. Karena saya lihat dia stuck, saya terus improve gitu. Tapi dua nama itu tadi masih jadi momok gitu ya. Iya, karena belum pernah menang dari mereka sih. Iya. Karena memang kedua orang itu bro, kualitasnya, detailnya itu emang ngeri bro. Iya, ngeri banget. Ngeri. Detail dan kualitasnya ya, itu ngeri bro. Itu hampir bisa dibilang kalau Pace masih ada celahnya menurut gua, size-nya. Upper body-nya ya. Upper body-nya. Cuman kalau dia bisa improve lagi, makanya gue tuh sebenarnya kalau ngelihat Pace gue berpikir lu istirahat kayak gitu kan. Istirahatnya tuh untuk ngebulk tuh. Iya benar. Nah kalau dia ngebulk tuh, waduh. Dia istirahat setahun aja tuh. Next tahun berikutnya itu ugal-ugalan itu Pace. Ngeri itu. Karena itu perfect banget. Iya, dari definisi Pace itu ngeri. Lengkap juga soalnya, lengkap banget malahan. Dia hampir 10-11 sama Fuad lah. Iya. Bukan 11-12, 10 baru lagi nih. Kalau nggak 12-13. 11-12 maksudnya. Tapi kalau si Azril bilang gua juara itu hoki karena yang lain nggak ikut, enggak lah. Emang udah waktunya aja. Kayak gini kan sebenarnya kan masalah bodybuilding pertandingan itu sebenarnya konsisten aja bro. Iya tuh betul. Iya dia. Mungkin Fuad ntar lengah, lu naik. Iya, gitu. Ini masalah konsisten. Kasih obat ngantuk aja. Tapi kayaknya Fuad kayaknya udah nggak tanding di lokal deh. Oh iya dia udah ini ya. Iya, dia udah dapat titel. Salah satu regulasi titel itu nggak bisa bertanding di kejuaraan yang non AFBB Pro. Oh gitu bro. Iya. FBB-nya yang larang. AFBB-nya yang larang. Gitu. Tapi guest post boleh. Nggak boleh juga. Lah, juri juga nggak boleh. Juri juga nggak boleh. Oh, Brion? Kenapa? Mau guest post. Lah kalau itu kan beda lagi kali ceritanya. Kalau juri dia udah nggak boleh. Karena gua udah waktu itu sempat baca regulasinya. Saya juga udah nanya sama Fuad kemarin waktu itu, dia ditawarin 8 kali jadi juri, ditolak semua. 8 kali? Iya, ada berapa 8 event gitu, terus ditolak kata dia. Oh iya gitu, berarti susah juga ya, saya bilang. Kalau ikut Mr. Olympia itu kita benar-benar harus ada yang gaji kita 30 juta lah minimal sebulan, dia bilang. Iya kan? Iya, karena memang. Nyetop pemasukan dari arah ini loh gitu. Iya kan? Kalau nggak gini bro, mungkin kemarin tricky ini menurut gue ya, menurut gue. Kalau Fuad kemarin qualifier terus masuk Olympia dan langsung Olympia, itu agak diuntungkan dengan jarak waktu. Kan badannya masih badan on, langsung tanding Olympia, abis itu off. Nah ini dia tuh harus tahun kemudian baru tanding Olympia kan. Nah itu kan berarti dari
dapat qualifier sampai Olympia, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena tujuan dia ini kan. Iya. Nah, itu dia. Coba dia abis qualifier langsung Olympia. Iya, iya. Jadi setelah Olympia kalah nih, ya udah. Lepas. Apa mau lanjut atau gimana? Nah, kan dia masih bisa Yang di ngelanjutin. lokal gitu ya. Ngumpulin duit lah kalau Mas Fuad kayaknya udah ngumpulin duit ya. Karena juara 1 terus. Tapi iya sih kalau Sebulan 2 kali ya kan lumayan. sih. Iya. Kalau kayak Fuad sekarang karena udah tujuannya ke September, ya dia harus jaga-jaga dari sekarang sampai September itu, dan harus ada yang menjamin uangnya juga ya. Iya, harus ada yang menjamin kalau menurut saya. Karena kan harusnya kan dia kalau diundang jadi juri ada Duit. duitnya. Jadi gue expose duit gitu. Tanding, duit. Iya, banyak duit ya. Ya karena memang setiap orang yang meng-hire seorang atlet itu harus tanggung jawab, bro, sebenarnya. Bisa aja. Iyalah, jangan sampai iyalah jangan sampai misalnya nih lu gua berangkatin nih, misalnya gua berangkatin si Azril nih ke Olympia. Murah, bro, sebenarnya. Orang cuman bayarin tiket, PP, registrasi semua segala macam, yang ngeluarin duit yang lebih banyak tuh siapa? Gua apa si Azril? Azril lah, kan dia yang persiapan. Iya, iya. Bener gak? Bener, Nah, bener. setelah itu keluar, Kan ya, semua di-handle, jamunya lu kasih. iya, kalau dikasih, bro, emang semua Udah dikasih? emang semua brand semua brand gitu. Enggak kayaknya. Enggak juga, iyalah. Bukan enggak lagi, kayak jarang banget. Iya, ya. emang semua brand gitu. Enggak. Nah, dan ketika nanti si Azril ini menang, contohnya misalnya diberangkatin nih, dia menang gitu kan. Megang titel pro card itu kan harus bayar, bro. Yang bayar siapa? Siapa? Ya harusnya yang bayar itu yang ngeberangkatin lah. Iya, brand suplemen. Iya, brand suplemen. Dan ketika udah ngebaca dia regulasi, dia nggak boleh ngejuri, nggak boleh ngisi acara di sini tanpa sepengetahuan FBB, nggak boleh begini. Datang pun nggak boleh. Boleh. Gua nggak tahu persisnya datang pun boleh apa enggak. Kayaknya kalau datang pun hanya datang sekedar boleh, datang kayaknya. itu boleh. Ya, cuman kalau untuk jadi juri nggak boleh. Gue udah pernah baca regulasinya soalnya. Gitu. Ngejuri terus bertanding di kejuaraan yang non FBB gitu. Itu udah nggak boleh. Nah, ketika dia harus seperti itu, kan berarti kan dia kan seperti yang Azril bilang, rezekinya kan tertutup. Iya. Brand ini, orang yang memberangkatkan, yang menjadikannya dia FBB ini, yang harus bertanggung jawab. Betul sekali. Bukannya ditinggal, bro. Iya. Kalau ketika lu gue berangkatin FBB, udah dapat titel FBB Pro, ya kan, tiba-tiba tes saja. Lah, dia harus yang bayar pro cardnya siapa? Atlet lagi. Terus yang apa namanya? Yang kalau nggak boleh ngejuri, nggak boleh begini. Ya boncos, bro. Iya. Karena udah ada ininya. Apalagi kalau kita suka tanding gitu kan. Saya yakin sih yang Mas Fuad rasakan sekarang ini, menurut saya tuh dia pengen tanding tapi nggak bisa gitu. Karena kan jiwa tandingnya tinggi Iya. kan Mas Fuad kan. Harusnya kan dia mungkin beberapa kali ingin tanding gitu kan. Cuman karena demi kepentingan apa namanya? Enggak sih bro kalau gue bilang. Karena Fuad itu udah menjuarai event yang paling atas. Iya betul. Sekarang sih menurut gue yang dia lebih pikirin sih kondisi dapur dia, bro, dibandingin iya, tanding. Sorry bro, deketin mic-nya. Oh iya. Iya sih, jadi paling cuman dari duitnya dari ngajar gitu. Iya, dari ngajaran. Dan kalau seandainya dapat dari brand, makanya gue udah bilang nih gue udah sering bilang nih. Makanya gue bingung kalau dibilang gue itu selalu nggak support atlet lah, gue nyenggol atlet. Itu menurut gue tuh bego itu orang. Karena apa? Ketika sebuah brand itu ngangkat atlet untuk main keluar untuk cari titel, lu itu udah harus ngasih salary yang gede. Intinya harus tanggung jawab sama atletnya sih. Iya, harus tanggung jawab. Jangan sampai udah kepom-pom di atas, dilepas. Karena waktu itu kan Heri Yakuza begitu, bro. Heri Yakuza. Iya. Oh iya, pantas itu Iya. waktu itu. Tiba-tiba pas diangkat main ke ini kan, main ke Olympia tuh ya. Olympia ternyata udah selesai, dor. Ujung-ujungnya dia harus bayar pro card sendiri. Ujung-ujungnya dia nggak bayar, angus. Pro cardnya. Ya iyalah, pro card itu harus bayar. Amatir bro. lagi berarti dia. Ya gue nggak tahu kalau itu harus regulasinya seperti apa. Cuman yang maksud gue itu kan sayang, bro, kayak Iya gitu. sih. Makanya harus komit di awal. Orang-orang tuh yang mau ngeberangkatin atlet cari titel itu harus komit di awal. Oke, lo salary lo segini. Kalau Arzil bilang kayaknya 30 juta deh, ya 20 juta oke lah. Iya, 20 juta. Karena ya itu makannya dia juga nggak badan segede gini mah, buset bro, kayak sapi gelonggongan bro. Oh, lu makan banyak. Banyak banget bang. Uset. Gue tuh nggak bisa makan dikit.
masih banyak. Udah sering banyak lagi. Udah sering banyak? Iya. Wah, Tapi sebelum nge-gym gue emang orangnya suka makan banyak juga. berarti lu ketemu saingannya? Beda bro. Kalau gue apa namanya suka makan banyak, berak gue yang banyak. Oh enggak. Gua selama kenal orang ya, makan banyak, ini paling banyak. Oh iya. Iya, wah, jangan ditanya. Anjir. Tapi postingannya saya lihat ini dikit-dikit. Oh, itu Itu mah nggak boleh yang dilihat. Oh iya. Yang dilihat itu harus dikit-dikit. Habis makan yang di online belakang makan lagi. Wah, makanya orang dia perutnya ada basement, ada lantai dasar, ada atasnya juga. Gua aja bingung. Cuman gua ngeflashnya tuh gampang. Bis makan boker. Enak Kayak ya. burung. Iya, gua kalau ngeliat lu, apa sih Aji, gua ngeliat lu badan gede-gede banget. Makan dikit. apa ya? Iya, makan apa lu yang? Nah, ini kita ngomong yang atlet-atlet yang sekarang ini berpotensi nih, Zril, menurut lo. Kayak si Chris kan mau berangkat lagi nih ceritanya. Betul. Terus juga ada beberapa nama yang katanya tahun ini mau ikut yang pro juga. Iya. Nah, lu sendiri kalau dari lu gimana? Apa lu mau memulai karir lu di luar? Maksudnya mau mulai NPC atau apa gitu tahun ini? Enggak lah, nggak bisa dia sampai tahun ini nggak bisa lah. Oh nggak bisa ya? Oh iya. Mau dimaki-maki orang lo bonus Oh baru iya. keluar langsung. Oh iya nggak bisa ya? Nggak tahu juga sih bingung. Tapi kan Tapi ngeliat teman-teman gitu pengen lah banget ya? sebenarnya. Tapi Iya. sebenarnya sih kalau ikut IFBB itu kita kan harus member dulu, Bang. Kayak IC itu kan bayar member kita. Memang. Bayar member. Pendaftaran juga bayar kan. Cuman gua diuntungkan kemarin KMCR tuh dapat tiket kan. Tiket pendaftaran gratis. Jadi kemarin adminnya nanya, ya Oh udah. enggak, sorry bro, gue potong. Pendaftaran sama member itu berbeda loh bro. Iya beda. Jangan salah lu. Lu bisa aja apa Member namanya? Iya, lu bisa aja lu daftar gratis, tapi lu belum tentu didaftarin jadi anggota FBB sama EC-nya. Nah, kemarin tuh saya diminta harus bayar member IFBB-nya. Nah, Iya, beda bener. soalnya, itu Iya, beda. beda. Iya, beda. Berapa itu? Berapa? Dolar kan? Dolar. Sekitar 500. 300 sampai 400 ribu lah. Oh nggak mahal ya? Nggak mahal. Nggak Iya, mahal mungkin sih. karena masih belum dapat qualifiernya. Tapi nggak tahu deh, gue nggak tahu deh. Harusnya sih biasanya tuh dolar kalau uang registrasi FBB. 400 dolar kali. 400 Enggak bang, itu cuma berapa dolar doang. Gua ada chat, tinggalan lagi handphonenya. Ada chatnya. Itu kalau diduitin juga sekitar 300 sampai 450 ribu. Member doang. fee. Iya, itu untuk kelas ini kan. Maksudnya yang baru world wife ya, apa? Yang untuk awalnya gitu ya. Regional. Regionalnya Oh, gitu. qualifier. Iya. Iya, kalau udah naik ke Olimpianya sih kemarin tuh sempat nanya ke Isai kalau nggak salah ya. Berapa ya? 5 juta berapa gitu. Pokoknya 5 juta. Membernya. Membernya. Itu dia udah dapat pro ininya, pro cardnya ke Olimpianya gitu. Segitu ya, sama kayak Mas Fuad kayaknya juga segitu kayaknya membernya. Karena kan kalau yang NPC yang pertama ini kan belum tentu masuk ke sana gitu kan. Belum. Iya, itu kan Masih langkah awal. regional. Iya, Lu harus regional. di sini ntar nih lu harus overall dulu, ya kan? Kayaknya di sini nggak ada. Oh iya, overall ya ada deh. Baru Iya. lu ikut yang Pro card. pro-nya, pro card dapat, baru tanding pro dulu. Iya. Juara 1 baru tiket. Saya sih udah Iya. screenshot semua event sebenarnya sih. Jadi itu rencananya itu ini baru rencana ya. Lu udah kalau emang terplanning siap. dong berarti ya? Iya, Kalau sebenarnya. sampai di screenshot kan udah dipikirin banget tuh. Besok setelah ini tayang langsung di DM dia sama PBB Bekasi. Drill. Itu benar katanya. Iya, emang benar kamu gitu. Saya gitu kan. mabok mah gitu. Ya mumpung masih muda nggak apa-apa lah. Nanti kalau udah tua nggak bisa bertanding lagi. Emang di umur luar. berapa, Zul? Sekarang jalan 34. Masih muda ya? Lah, masih bisa lah. Iya. Anak 1. Kalau gue belum punya anak. Oh belum punya anak? Oh iya. Iya masih muda lah, jalannya masih panjang sih. Chris Bumstead aja masih 28 tuh. Tapi udah juara 5 kali. Gokil. Tapi kok ini bro, maksudnya anak umur 2 berarti dia mulai kalau 5 tahun ya. 24 kok bisa mature ya ototnya ya? Ya, kalau itu sih
kalau gue bilang nih dari sudut pandang gue ya, anabolik respon lah. Iya, berarti sensitif banget ya. Iya, kalau menurut gue sih itulah. Jadi anak umur 20-an punya ototnya tuh kayak hampir setua yang umur 30-an gitu. Sama kayak PT gue bro. PT lu? Iya, si siapa? Yang tinggi? Aduh, Anjar. Buset, Anjar itu gue kasih jamu dikit banget bro, badannya ugal-ugalan langsung. Anjar tuh yang kumisan itu? Iya, yang kumisnya sama. Yang tinggi. Iya, itu kering itu. Sun Anjar. Iya, ya ampun bro, kalau gue buka di sini bro. Jangan kesian Anjar ya bro. Enggak. Kalau gue buka di sini orang pun nggak akan ada yang percaya bro. Iya, karena apa? Gue kasihnya benar-benar dikit. TRT doang? Iya, TRT, dosis TRT. Buat tanding? Iya, sama ada pengeringnya lah. Itu sama catokan kan Hair dryer kalian. Iya, dan pengeringnya itu nggak lebih dari 3 tablet bro. Masa? Ya elah. Kalau 3 tablet yang 50 mg udah pego. Ya enggak lah, gue enggak lah. Tablet apa? Ada loh, itu apa? Tahu Ada, Tawar 50 kan ada. Ada. Enggak bro, enggak. Cuman pakai itu ya tablet 3 biji. Sensitif banget badannya. Sensitif banget bro. Orang tuh berpikir masukin tren atau apa atau kayak gimana. Enggak bro, tapi emang ada. Ada juga orang tuh yang baal, badannya tuh goblok gitu, dimasukin. Ini bukan orangnya. Badannya nggak sekolah kali ya. Serius bro, serius. Karena apa? Gue tuh kalau apa namanya ngelihat PT gue mau tanding. Pak saya mau tanding dong. Oh oke gitu. Nah, lo boleh tanya PT gue, nggak ada satupun eser yang dia tahu gue masukin apa. Maksudnya knowledge-nya kurang. Sengaja gue bikin bego. Ngerti gak lo? Jadi pakai aja, nggak tahu itu apa. Iya. Jadi Pak, nih lo ini aja gitu. Gue yang kasihin. Pak, nih jadwalnya ini Pak. Gitu. Enak ya, bisa buka PT lagi nggak di sini? Enggak. Sama aku juga mau daftar tadi. Enak juga PT di sini ya. Jadi kalau jadwal vaksin kalau kita sebut. Anjay. Jadwal vaksin. Pak, ini vaksin. Gue tuh selalu kasih dia tuh, gue cuma kasih tahu dosisnya, lu cuma pakai 1 mili. 1 mili 1 week. 1 mili per week. Si Anjar beratnya berapa? Anjar 7 Oh, nggak gitu gede ya. Apa 76 gitu. Tapi tinggi sih. Enggak, dia gede bro size-nya. Kelihatannya gede. Karena kakinya kecil. Oh, kakinya kecil. Kakinya tuh kayak model bro. Iya. Jadi ngebagong di atas. Gitu, jadi ngebagong di atas. Dan dia orang itu ngeri bro. Maksudnya orangnya galak gitu. Bukan, apa badannya itu anabolik responnya itu ngeri banget. Gue sampai baru ngelihat nih orang tuh gila bro. Gua cobain satu nih, pengeringnya satu nih ya, yang warna kuning itu kan, tau kan? Satu nih. Vitacik. Iya Vitacik gitu. Kasih satu. Besok tuh udah keras. Wah, masa bro? Serius bro. Pas make 3 aja itu pas 2 minggu sebelum tanding doang. Jadi dia cuman vaksinnya itu 1 mili per week, sama pakai Vitacik itu 3. Keras banget bro. Serius keras banget. Emang itu ada ya barang. orang gitu ya? Ada. Tapi mungkin saya rasa tuh dia baru pertama kali pakai kali. Jadi responnya masih bagus kali. Mungkin. Iya. Lagi pula kan gua kontrol juga bro. Iya. Gue kontrol mereka, jangan sampai mereka tuh kayak adiktif, ketergantungan, kena efek samping jadi nggak bisa kerja kan. Iya. Jadi gue bener-bener main dari bawah dan, responnya tuh bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk jamu gitu emang harusnya dari dosis kecil kayaknya. Iya, kan Iya. trial error kan. Iya benar. Gitu. Kalau langsung gede nanti apalagi yang dimasukin gitu. Iya. Karena itu nggak mempan. Botolnya, gitu. bro. Enggak. Kalau gue bilang masalah jamu, kalau nggak ditetesin di mata. Kalau gue bilang masalah, Jadi gede biji mata. kalau gue bilang ngomongin masalah jamu ya. Ketika orang memakai jamu ini ada ekspektasi bro. Oh iya. Ekspektasi. Iyalah. Nih gini, makanya gue tuh pengen nih di podcast ini kita nggak usah terlalu munafik. Kayak gimana lah? Kita harus tahu diri lah. Kita harus juga ngebuka gitu kan sedikit-sedikit. Kalau kenyataannya tuh seperti ini gitu. Karena apa? Ketika orang bilang tuh ekspektasi yang natural itu terlalu jauh. Yang ekspektasi Rohit itu semana? Maksudnya ekspektasi natural maksudnya kalau lu tanding natural semana? Enggak, kan orang kebanyakan ekspektasi natural tuh yang terlalu jauh. Iya. Gede, kering, natural.
Ngerti nggak lu? Contohnya kayak gua nih Bang, gini. Gua natural gitu. Orang percaya. Nah, dan ekspektasi orang baru ini mikir, wah bisa natural kayak Bang Azril. Iya. Dan ekspektasi yang roid itu yang kayak gimana? Bertanduk. Ya Chris Bumstead itu, Bro. Ya. Jadi kalau dia make kayak Chris Bumstead. Nah, jadi gini, Bro. Nah, kan ekspektasinya kan kayak gitu. Nah, ketika make roid bakal jadi Chris Bumstead semua nggak? Enggak lah. Nah, itu kan berarti ekspektasinya kan rusak. Iya. Waduh, nggak bener nih. Gue udah pakai roid, tapi gue nggak jadi Chris Bumstead. Ujung-ujungnya apa? Ditambahin nggak dosisnya? Iyalah. Itu makanya gue bilang ekspektasi akan roid itu karena itu terlalu tinggi, jadi itu ngebikin badan rusak sendiri. Dan kebanyakan pemula tuh katanya mungkin ya pemikiran dia semakin banyak dosis badannya semakin cepat kering. Padahal enggak. Iya, padahal makanya itu ngemasukin dosis yang gila-gilaan bakal ngebikin respon badan lu tuh jadi bego. Iya benar, jadi baal dia. Jadi semakin tinggi dosis yang kita pakai justru bukan semakin bagus sebenarnya. Iya. Malah goblok badannya. Iya, jadi goblok. Iya. Kayak dibilang brother ini, iya. Gitu. Kita tuh sebenarnya harus sedikit berani lah ngomongin ini. Karena apa? Ya ini buat kepentingan bersama juga. Jangan lo pikir drugs itu segala-galanya. Ya kan, apalagi ngeklaim sini sama gua settingin badan lu tuh pasti jadi. Tai lah, kagak bisa begitu. Iya benar-benar. Iya, lu pakai tiap orang beda-beda ya. Iya, bener, lu pakai drugs juga harus makan. Belum tentu nih misalnya si Azril pakai jamu ini, terus si Anjar ini disamain sama punya Azril, belum tentu jadi segede gini. Iya. Belum tentu juga disamain dosisnya jadi kayak Azril. Iya. Enggak juga. Karena Anjar makannya di warung Padang. Iya, apalagi nih ya untuk lu nih ada kameranya ada berapa nih? Itu lu gak kelihatan di sini. Oh, udah gak kelihatan di sini ya. Iya. Lu gitu kan. Untuk lu bocil ya yang nge-gym terus lu berpikir lu pakai jamu itu badan lu gede tanpa makan yang banyak, lu masih bego. Tolong jangan disensor ya ini ya. Tapi bener banget sih. Itu iya, karena makan yang bikin gede tuh makan. Lu pakai roid lu kagak makan banyak. Makanya gua nggak usah nanya sama Azril. Badan segede gini, otot tebel-tebel kayak gitu. Makannya kayak sapi gelonggongan. Banyak pasti dia makannya. Banyak. Ikannya kadang-kadang 2,5 kilo sehari. Sehari? Iya. Sama itu, tulangnya tuh? Jangan, Bang. Nanti tulangnya keluar di sini. Kalau di ronsel ada gambar. Ada gambar ikan. Itu lu seneng makan ikan ya? Iya, ikan nila bakar namanya. Oh, tilapia. Bukan. Nila merah. Oh, nila merah tuh tilapia. Iya, itu bahasa kerennya. Iya, nila merah tuh tilapia. Iya. Kalau ikan patin itu gindara. Dori. Gua taunya dari ini si JK tuh bilang tilapia apaan sih, gue sampai cari tahu. Ya Allah, ikan mujair. Nila. Ikan nila. Dia bangga banget makan di sini. Di sini mah. Iya. Makan tai. Itu lele bro ya. Tapi yang gua makan nggak makan tai. Anak gua makan lele, uset gede banget. Lele di rumahku tapi. Iyalah, jadi emang zaman udah seterbuka ini ya. Terus juga informasi udah di mana-mana, dan sekarang juga mungkin lu kan di sisi lu tuh udah menjadi abang-abangannya anak-anak muda nih. Lu juga mungkin udah nggak pelit ilmu dan pelit lah, enggak, kalau ilmu harus pelit. Oh, harus pelit? Harus lah, lo harus beli jasanya dia lah. Kalau tentang jamu iya dong. Oh iyalah, harus beli jasanya lah. Gua nggak setuju orang yang terlalu ngoceh-ngoceh di medsos tanpa ada for free gitu. Iya, for free. Gua nggak setuju. Karena apa? Hal ini tuh masalah jamu hanya boleh dikonsumsi sama orang-orang yang mau serius di sini, bukan cuma mau iseng-iseng doang. Mau nyoba-nyoba doang. Iya, jadi ngapain lo sharing-sharing di Instagram, di TikTok? Wah, kayak orang paling tahu gitu ya. Tujuannya mau apa? Mau dapat label lo paling tahu? Nggak bisa gitu, Bos. Iya, validasi, Bro. Iya, cuman kan nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Ilmunya lo yang lo keluarin itu nggak semua orang bisa mencerna itu gitu. Iya, betul sekali ya. Iyalah. Tapi menurut gue nih ya, lebih banyak orang pakai jamu yang gagal daripada yang berhasil. Jamunya gagal? Bukan orangnya. Iya, jadi karena dia mungkin nggak tahu ya, dia menganggap pakai jamu ini bakalan bagus badannya. Padahal enggak. Iya, gitu. yang kebanyakan orang berpikir pakai jamu itu nggak usah harus makan. Iya, makanya berantakan aja kan. Makanya gue udah bilang, bro, ini hal-hal stigma kayak gini nih harus dipecahin. Lu pakai jamu,
lu harus konsisten makan, harus makan protein juga. Latihannya harus makin keras loh. Orang pakai jamu harus makin keras latihannya. Gitu. Makannya tuh harus makin konsisten, nggak bisa malas-malesan. Kan ada orang yang ngomong tuh kalau kamu mau pakai drugs biar makan kamu asal-asalan, badan tetap jadi. Nggak ada, bro. Ada yang ngomong gitu? Ada, bro. Mau gue sebut namanya. Kok gue nggak lewat di Instagram gue sih? Kayaknya Bang Haji jarang nge-follow. Jadi nggak lewat-lewat. Gue isinya anak motor bro, jadi modif motor semua. Yang lewat seperempat mulu dong. Iya. Pokoknya ekspektasi natural. Ini ekspektasi natural sama orang yang pakai jamu. Itu perbedaannya 2 kali lipat lebih cepat yang pakai jamu sama yang natural. Itu aja. Itu ekspektasi awal. Ekspektasi awalnya. Lu jangan berpikir 3 sampai 5 kali lebih cepat. Kalau orang kayak Azril nih, ya kan, dia bisa bentuk badan kayak gini pakai jamu misalnya 10 tahun. Ya kan? Kalau lu natural tanpa jamu 20 tahun juga nggak bisa. Dan nggak akan mungkin. Membagongkan, ujung-ujungnya membagongkan. Kirain bisa gitu kan. Bisa gila maksudnya. Tapi emang dia gede banget ya? Gede banget loh. Gede banget. Maksudnya di panggung dengan gaya pose lu kan, itu ada yang ngajarin? Kayak Arnold gitu, modelnya Arnold. Kalau belajar dulu pernah sama senior Kang Edeng Sambas, tapi yang basic aja. Oh, itu emang keren sih. Iya, jadi pos wajib namanya. Kalau klasik itu kayak sendiri aja. Kayak ngeliat di YouTube gitu kan. Ya kayak kita nonton Mr. Olympia, ikutin gitu. Bisa vakum juga perut lo? Vakum kayaknya nggak bisa deh. Tapi belum terlalu dalam gitu vakum. Sebenarnya semua bisa bro, cuman belum dia fokusin buat ke situ aja. Iya. Kan jadi kesannya kalau anak sekarang itu kalau karena Chris Bumstead jadi apa-apa lu bisa vakum nggak kayak si Bam gitu kan. Jadi kalau anak klasik, karena kan kesannya stigma bodybuilding itu kan udah bubble gut tuh, maksudnya perut karena dia HGH-nya terlalu over, jadi perut rongganya tuh bloating. Jadi Chris Bumstead tuh mematahkan itu dengan vakum itu gitu. Jadi kesannya kan lu biar pakai HGH tapi tetap bisa vakum kecil perut lu gitu. Atau ke belakang deh organnya. Enggak, tapi kalau Azril ini gue lihat emang dia suka makan, suka latihan. Kuncinya sih sebenarnya di situ. Iya, itu sebenarnya konsistennya. Iya, off season juga dia tetap latihan dan makan, bro. Ada orang kan yang off season kan jadi males-malesan kan. Iya, bener. Dia enggak, bro. Enggak, karena gue lihat, gue lama tahu dia tuh udah lama banget lah. Dari dia orang yang nggak seperti ini udah lumayan enak nih. Mungkin dia dapat hidayah atau apa. Ini jadi lebih kalem. Dulu kan marah-marah terus, bro. Oh gitu, bro. Kalau menurut gue sih dulu masih pembelajaran kedewasaan. Iya, proses belum pendewasaan. tenang lah. Oh, diserempet dikit marah. Iya, kan maksudnya berantem lu sama juri, makanya pas dia ngomong tadi, gitu? gua WA Bang Rijal gitu kan. Gua dulu kan berantem juga sama Bang Rijal. Iya gitu. sebenarnya sih nggak berantem, jadi berantem lawat itu. Boleh cerita nggak sih itu? Boleh dong. Ini Ya, ini kita datangkan Bang Rijal. Enggak, sekarang udah justru karena dialah saya bisa berubah gitu. Gimana Artian ya karena dia kayak gitu, setelah saya pikir bener juga omongan Bang Rijal. Nah, coba gimana Iya, kalau lo kalah ya bukan berarti badan lo ini jelek. Gitu. Iya. Emang belum waktunya aja kayaknya gitu. Iya, lu waktu itu pernah komplain gara-gara lu kalah? Jadi ini acaranya waktu itu Karawang, di Karawang ya? 2019. Oh, ini ya? Sebenarnya sih bukan. Gua ingetin flashbacknya. Dia tuh bikin status ya, juri goblok. Juri goblok dimension. Enggak. Cuman kan pertandingannya itu masih hangat. Iya, Ya kan, iya, pertandingannya iya. tuh masih hangat. Dan gitu. itu menurut saya kesalahan banget. Iya. Mungkin karena proses pendewasaan ya gitu ya. Jadi Akhirnya itu ada yang komen setelah lu posting bukan gitu. komen, viral pada masanya. viral masanya. Jadi menganggap si Ajril ini goblok kayaknya gitu. Saya ngerasa juga. Setelah saya pikir, iya bener goblok gue ya kayaknya. Ngapain kayak gitu Bener. kan. Waktu itu lu nggak juara sama sekali apa dapat keberapa? Enggak masuk final. Jadi ceritanya itu saya nanya dong, kenapa sih saya nggak masuk final? Saya sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman kayaknya bisikan dari orang ini nih, harusnya lo masuk, Iya, harusnya iya, ini yang bikin bumerang sebenarnya Iya, gitu. dan keadaan di Bumerang situ gini, Iya. dan keadaan di situ kan dia itu dalam keadaan bertanding, tahan air, Iya, semua segala. Jadi iya. panas ya,
kalau orang emosi kan jarinya itu pasti lebih cepat daripada otaknya kan. Iya, Jadi bener. wah. Jadi misalnya lu tidur lu gini. Anjing lu. Jadi langsung di situ nah pecah lah di situ. Tapi gua ngelihat untuk beberapa akhir-akhir ini dia udah jadi Azril yang baru sih. Bisa dilihat kalau dulu kan cuma dilihat Azril ini tukang juara superstar, badan gede. Dulu kan begitu. Angkuh lah, sombong. Angkuh. Pokoknya banyak lah titelnya ya. Lu dipanggil diem aja gitu. Arogan gitu kan. Kalau itu bukan sombong. Kalau dipanggil diem aja sih enggak. Dan saya sebenarnya punya sifat yang enggak pede ya sebenarnya. Jadi kalau ketemu orang tuh kayaknya enggak pede untuk ngobrol, enggak Tapi pede. kan lu bisa berpakaian dengan apa, mix and match lu juga bagus, penampilan lu juga ditata. Masa itu nggak pede sih? Iya, makanya gue juga bingung Bang. Jadi yang menurut gue kurang gue tuh gitu. Gue tuh nggak pede untuk ngobrol sama orang. Kayak gue tuh masih low lah ilmunya gitu. Jadi kayak nggak berani. Terus public speaking gue nggak bagus gitu. Jadi gue ngerasa down di situ. Jadi ya kalau orang nggak ngajak gue ngobrol kayaknya Lu diem. gue diem gitu. Padahal ada keinginan untuk ini ngobrol gitu. Ya itu kayaknya gue kurang pede aja sama diri gue sendiri. Sampai ya pokoknya yang waktu-waktu itulah yang gue tanding ngepose nggak bisa, kalah ngomel gitu kan. Oh, lu pasti ngomel itu? Dalam artian tuh kayak kecewa gitu, ini itulah ngebacot lah gitu. Biasalah di status Iya, gitu. di status. Iya. Cuman kan sekarang karena ya balik lagi proses pendewasaan kan Iya, bro. bener, kayaknya. Iya makin kesini gue ngeliat dia makin kalem, dia makin bisa Malah jadi juara terus kan? Iya. Makin kalem. Enggak kalau Iya. kalau menurut gua disclaimer bro, kalau menurut gua nih, kalau masalah jadi juara emang udah waktunya dia jadi juara bro. Anjay. Gitu. Karena konsisten juga. Iya. Berarti lu tinggal nunggu waktu lu, Bul. Dipanggil maksudnya. Makanya juga nunggu dipanggil satu-satu. Makanya gue sekarang tuh kalau ngeliat bocah yang songong apa angkuh. kalau jalan bawa tas tricepnya di ini. Nah, gue ngerasa gini nih Bang. Anjir, ini gue dulu nih gue bilang. Oh. Tapi gue ngeliatnya, ya udah nggak apa-apa, biarin gue ajak ngobrol aja gitu. Mungkin dia. Yes, bener bro. Iya, bener, maksud gue bener. tuh ini posisi gue dulu nih gitu. Jadi jangan gue jauhin dia atau apa Iya. gitu. Tapi nanti bener, dia juga berubah Iya, gitu. tapi bener Gua memang ngerasain setiap orang pernah ada di akan di Fasenya posisi ya? iya di Iya, fase betul, itu. iya, bener. Gitu. Gimana caranya kita menyingkapi orang itu aja gitu. Iya benar. Dan orang-orang yang beruntung itu yang sadar. Ada yang sampai tua songong, sampai tua belagu. Ada, Bro. Ada bro. kayaknya dia. Dia lagi. Kayaknya pemikiran gue sama aja. Orangnya sama aja. Iya. Jangan ntar kita disu. Kalau itu bukan proses berarti dia emang ngerasa Iya, mungkin ya. ngerasa ini. Tapi dari semua ini ya gue lihat orang ya agak kecewa sih Maria. Mungkin karena nggak kenal juga sih. Oh iya. Kalau Siapa gue sih sih, mikir, kalau gue sih nggak tahu. Kalau gue sih mikirnya, Gua udah matain di ini lagi, dipancing lagi. iya. Ya itu emang, tapi ini kan olahraga perfeksionis ya. Jadi gua sih nggak heran kalau semua orang ngerasa dia yang terbaik, terus Iya. juga penampilan itu nomor satu, makanya terkesan sok gitu Iya. kan. Tapi enggak bro, gue nggak setuju kalau masalah itu. Oh, gitu. Siapapun orangnya, ya kan, sekeren apapun badan lu, sebanyak apapun prestasi lu di kehidupan di masyarakat, lu bukan siapa-siapa bro. Oh iyalah. Iyalah, jadi ketika lu berada di suatu forum, event, ya kan, lu memang somebody. Tapi ketika lu masuk di kehidupan masyarakat, lu bukan siapa-siapa bro. Nah, gue ngelihat si Azril ini udah mulai sadar akan itu tuh. iya sadar banget kayaknya. Nah, jadi ketika dia pas tanding euforia, ketika dia udah nggak ada di event itu, di waktu itu, dia udah jadi orang biasa bro, yang negor, yang halo bro, Lu tadi nggak mau negor lu? basa-basi. Dulu kayaknya iya bang. Jadi kayak, Iya, jadi tuh gue oke. mikirnya gue bisa sendiri gitu. Gue nggak butuh orang lain gitu. Mungkin itu sifat angkuh kali ya, menurut gue ya. Iya. Tapi sekarang gue bilang tuh semakin lu banyak kenal orang, ilmu lu semakin nambah, Oh, iya. wawasan lu, mungkin Iya. rezeki lu juga Iya. nambah gitu. Kita kan nggak tahu gitu kan. Ya namanya proses. Nah, kan, iya tetap makanya gitu. gue bilang Azril yang sekarang ini tuh udah cocok dijadiin idola gitu. Anjay. Iyalah, udah Idola cocok. cilik. idola. Idola Nanti cilik. reward tahun depan pilih lagi ya. Tapi harus juara ya boleh ya. Harus juara dulu 10 kali. Banyak amat. Iya, jadi emang kalau juara itu
itu hanya titel ya bro. Yes, benar. Tapi kalau kepribadian tuh emang pembawaan lu sehari-hari ya. Yeah. Lu juga kalau apa ya, orang tuh ada aura juara, tapi kalau diajak berteman juga enak. Ya lu juga kalau mungkin bisa berpartner sama orang terbuka bisnis juga bisa enak. Ya itu dia bro. Jadi emang lebih banyak plusnya kalau kita jadi orang yang lebih nunduk lah ya. Iya. Intinya lebih welcome lah, suka ngobrol gitu. Iya, benar. Ya mungkin karena gue udah beberapa belajar juga mungkin dulu di gym jadi PT, gue jadi marketing kan. Jadi marketing. Maksudnya PT itu kan marketing. Iya. Jadi gue udah ngerti lah cara pembawaan ngobrol gitu. Belajar intinya sih sebenarnya. Lu di Osborne ya? Di PT? Enggak, di VTL. Oh VTL. Oh iya. Iya kan gini loh, PT itu sebenarnya gini, untuk seorang klien membeli jasa lo, dia tuh harus ada namanya interest, ketertarikan something. Nah mungkin dia ngeliat Azril, wah badannya gede, juara gitu kan, penampilannya oke nih, gue mau nih. Dia kan dia udah interest, ya kan. Nah ketika dia beli jasanya si Azril, ternyata anjir gue nggak mau jadi binaraga bro, gitu. Tapi kenapa lu treat gue jadi binaraga gitu? Ini contoh, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, tapi ketika dia sudah ujung-ujungnya ketika habis sesinya nggak tambah lagi tuh. Nah, tapi ketika dia ngelihat Azril, dia udah mendapatkan ketertarikan. Wah, ini fisiknya bagus nih, oke. Pas beli sesi ke Azril, ternyata Azril itu, ini orangnya baik nih. Iya betul. Komunikasinya oke nih, humble nih. Bisa jadi temen gitu. Nah iya bisa jadi teman. Akhirnya ujung-ujungnya sesinya nambah. Ujung-ujungnya ya prestasi, ya kan, fisik udah nggak dilihat lagi tuh. Betul sekali gitu. Kayaknya. Lebih ke kenyamanan. Yes. Kayaknya. Nah tapi kebanyakan PT-PT yang pada atlet-atlet ya yang jadi PT itu pada nggak panjang. Rezekinya di personal trainer belagu bro. Oh gitu, dia ngerasa gue juara. Lu kalau mau ngikutin sama gue, wah klien tuh disiksa terus. Padahal nggak gitu sebenarnya. Kadang orang kaya nggak mau jadi atlet juga ya. Yes, kadang kayak orang nih misalnya nih, kayak lu lah bro. Orang tuh kadang ada pengen latihan kan bareng sama lu kan. Nggak ada bro. Sparring tai lah. Kagak ada yang mau lah. Tanya aja. Yang bener lu. Kasihan amat. Gua malah yang ayo gua ngajak Bang Bu kita latihan. Lu Bang bawa mulu. Habis latihannya yang ada 300. Mana ada temennya gak ada. Iya. Siapa yang mau temen soalnya kan gitu? Iya, soalnya ketika orang itu kadang cuman masalah penasaran, mau kenal atau apa gitu kan, mau tahu sosoknya. Ketika sosoknya itu udah cukup, nggak enak nih ternyata orangnya, komunikasinya nggak ini nih, nggak komit nih main atau handphone apa. mulu anjing. Gue paling bete tuh. PT yang main handphone. Gue kalau PT gue main handphone, waduh, gue mau bikin announcement kayaknya di IG gue. Kalau lo lihat PT Central Fitness main handphone, lo ambil handphonenya lo banting. Gak usah takut gue yang ganti. Kesel. Mumpung, wah gue nggak ganti lagi. Oh iya, anjir. Jadi PT-nya dulu lah. Nah, nih kita ada air nih, Bon. Tuh kan, kemarin gua suruh podcast yang lalu, gua suruh Bon apa? Ganti gelas. Iya. Belum datang kan? Ya ganti gelas yang cakep dikit ya. Ini gelas ini ya nih. Iya, lu ini mah gelas ini gelas nasi Padang ini. Iya. Lu pesen otak nggak? Tunjang gua bang. Nah, nih cobain bro. Ini Amino. Nah, kalau ini jangan nggak usah dicobain nih. Udah sering. Udah sering. Kan di gym gua dijualin, bro. Iya. Oh, di gym lu diketengin juga, bro? Oh, diketengin, di repack dong. Iya, oh, diketeng, repack lah anjir. Padahal mah sama aja. Bahasanya keteng. Kalau suplemen sekarang udah di cover. Suplemen di cover. Full ya, setahun ya. Tiap bulan, bukan sekali setahun. Maksudnya langsung setahun ya? Iya, setahun ya di cover. Betah bro di sana. Alhamdulillah lah. Asik. Rajin loh dia. Insya Allah. Rajin bener. Bikin kontennya. Karena emang disuruh bang. Kalau enggak gak dapat bayaran nanti. Iyalah kalau udah ada di ini lo bro, di apa? Di level lu
harus berani ngegas dikit sama brand. Jangan lu yang body gas terus, yang penting komitmennya itu lu jaga. Iya, oke. Iya, kalau komitmennya lu jaga, lu gas dikit, ya dia pasti mau lah, gitu kan. Ya, pokoknya setiap orang yang ada duduk di sini kan, di podcast ini, kalau mau mencari rumah baru, Parah banget. langsung aja. Udah berapa menit? 7. Waduh. Jadi batuk gua. Gimana? Enak nggak? Ini Hmm. enak banget bang. Kalau ini enak banget sih. Lu kalau sehari latihan berapa kali sih? Sekali bang kalau off-season. Kalau pre-contest Sebulannya 2 kali. 1 bulan aja. itu 2 kali sama kardio. Kardio. Jadi 2 jam gua kardionya. Hah? Iya. Pagi sama malam. Ush, gila. Tapi jalan aja. Iya. Mundur jalannya. Low. Enggak bang, jungkir balik. Gini nih, salto-salto di Udah kayak tracknya. ayam bibi ya. Ayam bibi kan gitu, pagi perut kosong. Iya. Malam Pasti. mau tidur. Iya. Habis latihan lah dia. Sebulan doang. Sebulan. Sisanya enggak. Karena badannya udah dia start dietnya udah low ya, body fat lo ya. Iya, enggak terlalu Over. gumpal lah gitu. Jadi tuh gue off season yang kemarin sama on season tuh cuma beda 3 5 kilo. 5 kilo doang. 97 ke 92. Karena konsisten itu, bro. Iya, Makanya gue udah makanya. bilang, iya dengan konsisten dia ini, gue tuh udah bisa lihat, udah tinggal nunggu waktu dia tuh buat jadi superstarnya gitu. Kan kebanyakan kan orang kan ketika dia lagi on nih, bagus, off seasonnya, waduh, Iya, hancur. gemoy Itu banget kan. Iya. Sayang sebenarnya Oh, kalau kayak gemoy gitu. sih. Menang lo ntar. Emang menang, emang menang gitu. Udah lihat tayangnya kapan? Udah lewat jauh. Tapi kan nggak semua, menurut gue sih bro, tapi nggak semua orang kan juga punya ekonomi yang bagus untuk menunjang makanan. Lu setahun ada di ini jaga makan gitu? Wah, saya udah berapa ya? Udah lama, lumayan lama. Jadi konsisten makannya itu dari tahun 2020. Ush. Bener-bener kayaknya Pas COVID harus itu? dipilih makanannya gitu. Kalau dulu enggak. Sebelum 2020 itu habis tanding udah jadi apa aja, martabak semuanya masuk. Kalau sekarang tuh mikirnya kayak sayang ya gitu. Iya, Kita benar. udah capek nih jadi-jadiin badan terus dihancurin pakai gitu kan. Karena kita masih ada mau tanding lagi di next mungkin untuk perubahan gitu. Nah, akhirnya udahlah tuh dari 2020 itu Sampai habis sekarang. Covid lah intinya. Jadi selalu jaga makan. Mungkin kalau kepepet di luar tuh baru makan apa aja. Oke, di mall gitu makan apa Makan aja? apa aja. Intinya kalau di rumah makan makanan di rumah. Jadi itu guys tuh konsisten dari 2020. Iya. Jangan lihat sekarang aja juara 4 kali, tapi ternyata di balik itu dia latihannya rajin, kardionya 2 jam, bayangin loh. Iya. Iya. 2 jam. Sauna juga. Sauna 30 menit. 2 kali tapi biasanya. Sauna 2 kali. Iya. Tapi sebulan doang itu nggak sampai ini. Jadi nggak tiap hari juga. Sehari selang-seling. Jemuran? Jemur nggak lagi. Hmm. Susah mutihin kulit ternyata. Maksudnya ngebalikin ke normal Iya. susah banget. Susah. Soalnya kan dulu kan ngeliat orang jemur bagus gitu kan. Kok lama banget putihnya Oh, balik baliknya lagi. ya? Iya, Oh. lama banget. Ya udahlah akhirnya nggak pernah jemur. Sauna Karena sekarang doang. diwarnain aja kan bisa. Iya sih. Tapi dengan sebulan itu lu abis-abisan bener ya. Habis ya, pokoknya sebulan Tapi terakhir. masih bisa ngajar itu. Dengan kardio 2 jam. Masih bisa. Masih Latihan 2 kali tuh. Ya karena ini maksudnya karena udah pembawaan diri kita itu udah nggak emosi lagi, udah pokoknya udah legowo lah, udah jalanin aja lah gitu. Mentalnya udah mental champion bro, mental maksudnya juara. Bukan mental champion sih kayaknya. Kayaknya emang ini kerjaan gitu. Kita harus tanggung jawab sama dia gitu. Tapi seminggu terakhir itu kemarin Off. udah 3 hari suruh off aja membernya. Karena yang event terakhir itu yang 17 itu kayak udah nggak kuat gitu. Oh, dietnya. Iya, karena kan wah ini udah terlalu panjang nih, kan diet karbo masuk lagi, diet karbo masuk lagi kan tuh kan beda seminggu doang soalnya. Dari 4 event itu cuma beda jarak seminggu semua. Nah, minggu terakhir itu sebenarnya kayaknya wah stop dulu deh ngajar nih, kayaknya udah nggak begitu. Jadi kayak udah nggak ada tenaga gitu, udah keliangan. Makanya berhenti di situ event itu kan, yang terakhir 17. Nah, tadinya mau lanjut, enggak mau pingsan ntar meninggal sih. Lanjut, emang ada pertandingan lagi? Ada di Padang waktu itu. Abis itu ada lagi banyak, makanya di akhir Oh, Desember banyak ya? Iya, Banyak di akhir Desember, tahun itu penutupan. banyak banget, iya, banyak banget.
Kayak Juli banyak. Juli Iya, banyak. Juli, Agustus banyak Iya, itu. iya, Setiap betul. minggu tuh. Tapi emang tahun ini karena fitnessnya juga ngelihat 2023 seperti itu, jadi 2024 nggak heran sih kayaknya lebih. Bismillah aja lah bang ya. Iya. Enggak, tapi memang industri fitness tuh yang bikin maju tuh karena medsos, bro. Jadi semakin iya. tahun itu akan semakin naik kan. Iya, betul. Growing. Dan yang orang yang sebenarnya bikin industri kita maju ini orang-orang yang kayak kita, bro. Berani terbuka, apa adanya, maksudnya gitu. Memang harus ada sesuatu hal yang kita filter. Karena sesuatu hal yang kayak jamu itu sangat krusial. Nggak semua orang bisa mencerna itu dengan baik kan. iya. Karena ada risikonya yang tinggi gitu. Tapi ketika semua orang nggak mau ngomong, bro, nggak akan maju-maju, bro, anjir, bener. Justru orang malah pakai ugal-ugalan jadinya. Iya gitu. Nah ketika kita ngomong, mereka tuh kan pasti berpikir, karena kita juga ngomong juga, ini bukan bukan suatu mainan. Ini ada take and give-nya. Kalau lu serius, it's okay. Tapi kalau lu cuman sekedar ini, nggak bisa. Lagi pula kita juga harus ngomong, kalau kita udah pakai itu gitu kan, jamu itu, untuk kita cari sehatnya itu kita udah kurang bijak lah ibaratnya. Karena ada satu hal pasti yang harus kita korbankan gitu. Ujung-ujungnya kan orang kan jadi, oh iya ya, kalau nggak ada yang ngomong gini kan ugal-ugalan, bro. Ih, gua nggak gede nih, ya kan, gua nggak gede-gede nih, tambahin 2 cc, padahal gimana lo mau gede? Lu kalori lo cuma 1900, 1800. Itu mah cewek kali. Laki juga ada, Ada bro. yang Ada, takut makan. Orang pakai gituan lu takut makan. Aduh, susah gitu, nggak akan gede. Iyalah kalau stigmanya mindsetnya udah mindset. Kalau mindset. Ini jangan dipotong ya. ini potong nih. Tapi tadi gua ngobrol sama Azril, ternyata di Bali ya. Kemarin tuh ada KMCR bikin kelas khusus orang Bali ya. Katanya Iya. banyak banget, bro. yang lokalnya. Jadi emang di Bali ternyata seheboh itu ya. Iya, seheboh itu pesertanya untuk kelas junior yang pemula-pemula lah. Jadi itu banyak Lebih banget. dari Jakarta kali ya. Ya, lebih kayaknya ya. Itu yang lokal ya. Makanya kemarin tuh dia sempat ngomong sampai 600 peserta ya. Mungkin total semuanya Iya, kali ya. iya. Ya itu cerita di balik Mas Azril ya. Nih kalau dulu awal nge-gym tuh di mana, bro? Dulu ada namanya Di Padang? Bukan, udah di Jakarta. Kalau saya kan merantau dulu di Jakarta tuh tahun 2009. Dulu tuh masih jadi karyawan nasi Padang kakak saya sebenarnya. Bukan karyawan sih, kayak bantu-bantuin. Lu yang balik-balik ayam gitu. Ya, ngebakar ayam, nyuci piring, nyuci baju. Baju enggak deh, apa? Pembokat dong. Nyuci piring, naruh-naruh makan gitu. Berarti lu yang bawa gini? lu bisa ini Oh, bisa. numpuk-numpuk. Bisa. Masa sih? Iya, bisa gini. Tapi sekarang kayaknya lebih banyak deh. Ribuan. Ya itu yang gede itu kualinya. Bisa, tapi susah juga itu nyusunnya kayaknya. Di daerah mana? Daerah Jakarta Timur, Perumnas Klender. Sekarang masih ada warung nasi Padang. Lu ngerantau ke sini itu? Iya, karena itu sebenarnya. Dan waktu itu saya ngelihat Nggak ada kepikiran emang mau nge-gym gitu? nggak ada. Kepikiran nge-gym ini pas waktu itu ada yang sering makan nasi Padang, badannya bagus. Bukan bagus sih, gede. Bang Rijal bukan? Bukan. Bang Rizal kayaknya nggak ada nasi Padang deh. Kan dia daerah situ tuh, daerah Klender. Nah, terus nanya-nanya, ikut itu. Ikut nge-gymnya malam tuh, habis tutup warung jam 9, jam 10 malam baru nge-gym tuh. Ya kan, udah mau tutup deh pokoknya. Ya udah nge-gym, makanya nasi Padang itu ada perjalanan sekitar 3 tahun, 4 tahun. Jadi? Enggak. Jadi stres ya. Kok nggak jadi udah 4 tahun Nah, gitu. terus pindah. Abis itu nikah baru pindah ke Bekasi nih. Oh. Jadi 2013 nikah. Pindah ke Bekasi, tinggal sama istri, udah tuh buka usaha baju apalah gitu. Bangkrut semua. Tapi kan berarti pas lu pindah ke Bekasi baru jadi. Belum jadi. Oh, belum Masih jadi. biasa Di aja. Bekasi malah belum jadi? Belum juga. Terus kemana awalnya? Terus jadinya lu di mana? Jadinya itu Jangan di Amerika kan? yang sebenarnya ya, Bercanda. Tahan canggih. sebenarnya yang gua anggap jadi itu sih di tahun 2009 lah mulai jadi. 2019. 2019. Iya, itu baru dong. Iya, tapi di Bekasi kan posisinya kan. Iya, baru dianggap jadi maksudnya. Di Iya. mana? Sama Bang Ajis itu? Bukan sama latihan sendiri juga. Bukan latihan sama Bang Haji. Di Osborne bukan?
Bukan juga. Jadi itu pas tanding di Surabaya itu juara 1 kan waktu itu. Nah, itu lah dianggap Abum. Nah, itulah yang menurut Badan Teh jadi gitu. Sebelumnya makanya sebagai pelengkap panggung sandiwara aja gitu. Datang turun gitu aja. Karena belum dapat settingannya. makan, kalorinya semua segala macam gitu. Dan juga saya dulu pertama jamunya juga kayak dibilangin brother canggih juga sih. Kenapa? Dosis rendah banget. Nggak berani gitu. Gitu aja. Akhirnya Jadi sekarang udah rada berani gitu kan? Dosis Apa tinggi. enggak juga? Enggak dosis tinggi sih, lebih memilih aja. Ya. Iya, kalau dosisnya nggak bisa lebih kan, tapi lebih memilih aja mana yang lebih better buat kita pakai gitu kan. Dan ini siklusnya berapa lama sih gitu kan. Terus proteknya apa sih gitu. Jadi kita harus tahu semua kan. Kalau udah tahu ya udah. Ini maksimal segini dan berakhir segini udah kelar gitu. Habis itu PCT udah. berarti ini lagi off PCT. sampai lebaran. Sampai habis lebaran. Nanti mulai habis lebaran ya kalau ada lagi. prepare insya Allah lagi. Tapi makanya nggak gitu off aja, nggak gitu basah banget ya. Karena Makannya saya makannya. Iya. Saya jujur aja nih ya, saya tuh makan bisa dibilang tuh bener-bener makan diet sama off season itu sama. Yang membedakan kalau off season itu karbonya lebih banyak. Kalau untuk protein sama aja, karena emang doyan makan. Itu aja. Kalau gue lihat tuh dia tuh sistem prepare kayak Dodi, bro. Dodi itu juga off seasonnya dia nggak Sama ya? Sama kayak Fuad juga. Oh gitu Saya juga? justru belajar sama Fuad. Oh. Iya, saya tanya-tanya sama dia kan. Dia bilang dia makannya seperti diet sama itu nggak ada bedanya gitu. Cuma bedanya kalau lagi prepare itu kan defisit kalori ya. Jadi karbonya agak dikurangin aja. Latihannya 2 Ya, kali. latihannya 2 kali gitu kan. Sisanya sama, nggak ada yang berubah gitu. Sama ditambah itunya aja mungkin. Jamunya aja. Bedanya on cycle sama off gitu. Itu dia guys ya. Kalau mau tahu lebih lanjut nih bisa follow nih Azril Tanjuang. Tapi jangan dijual lagi dong Instagram. Dia suka ngejual akun Lu jual Instagram? Kayaknya gue sekarang udah bener kata Brother Canggih. Kayaknya gue sekarang untungnya si Azril udah sadar gitu. Ya udah. Enggak, maksudnya lu jual ke siapa? Udah lama kayaknya itu jual deh. 2 kali kan lu jual akun lu? Sekali doang, sekali. Yang sekali. TikTok, IG emang TikTok? Oh TikTok iya. TikTok nggak ada jual, gue kasih jadinya. Karena tuh gue tuh orangnya agak labil sebenarnya sih bang. Jujur sih gue sebenarnya 2000 Lu harus ke psikolog 2020 itu iya kayaknya iya sih gue. Enggak, gue kayaknya butuh di ruqyah kayak. Bener gak sih? Oke, kita setel dulu surat Yasin ya. Anjir gue Yasin bro. Kan ruqyah. Ruqyah kayak. Gue Oh emang gitu? agak Enggak, maksudnya dijual ke orang butuh gitu? iya dijual. Itu kan yang beli tahu kan brother ya? Yang dia, iya. Jadi Ada yang beli? ada. Waktu itu 4 juta halnya. Tapi kan followernya taunya lu. Iya, Yang habis itu iyalah. justru yang belinya juga marketnya sama. Oh, anak fitness juga. Bukan ini PT yang jualan suplemen. Oh. Jadi pas lah gitu, makanya dia mau beli. Kalau TikTok tuh udah 2 kali, yang satu dikasihin ke temen. Jadi kayak bosan main TikTok. Aneh kan gue sebenarnya bang. Lu tapi Ya kan lu aja ketawa, gue juga kadang bingung sama diri gue sebenarnya. Nggak lurus gitu. Kadang ya, insya Allah nih sekarang tuh udah mulai. Oh iya. Iyalah harus Berubah. Makanya gue tuh harus banyak belajar sama orang-orang yang lebih pintar gitu. Jadi gue kebawa begini lo untuk pendewasaan tuh begini lo gitu. Kalau lo sendiri aja ya lo nggak tahu apa-apa gitu. Tapi berarti circle pertemanan lu nih Nggak banyak justru, nggak banyak sama sekali. Makanya gue nggak ada teman sebenarnya. Nggak ada teman. dari gym gitu? Ya mungkin Temen orang gym? nggak ada juga, nggak ada. Siapa yang gua ajak teman nge-gym? Nggak Tapi ada, emang bener. bener sih temen gak harus banyak bro. Iya, menurut gua iya. temen Yang nggak penting harus tuh banyak. yang bisa membawa ke yang positif Iya, lah gitu. yang penting kualitasnya Ya, aja. ini jadi support sistem lu sih. Iya. Jadi, temen banyak juga percuma kalau emang nggak ngerti kerjaan lu, nggak ngerti Iya. passion lu di mana. Dan Karena gini, dengan posisi dia yang seperti ini, yang mau berteman sama dia gua rasa banyak. Dia Banyak gua Yang rasa ada lu sih. dimanfaatin doang. Iya, dimanfaatin buat pansos lah, dimanfaatin buat ilmunya lah atau apalah gitu. Oke. Mas Azril, semoga sukses nih amin. 2024 Meledak. Woi, meledak. Juara terus. Amin.
Terus ketemu lawan-lawan juga yang lebih keras. Jadi kalau lu juara lawan lu keras kan lu makin bangga dong. Iya, bangga banget. Justru pengennya gitu sebenarnya. Yang keras ya. Iya. Itulah dia guys. Mas Azril. Kita lihat 2024. Dan Mas Canggih juga nih mau pada tanding nih 2024 ya. Enggak lah, kalau gue mah tanding buat iseng-iseng doang, bro. Iya. Biar ada goals. Tapi badannya makin gedean loh dia. Tapi gue sempat nyimpen quotes-nya Brother Canggih loh. Apa? Katanya, kalau lu, gue baca story-nya, kalau lu nggak ada goals, lu malas latihan. Itu bener kayaknya deh. Oh iya. Bener gak sih kalau lu nggak ada goal buat tanding, misalkan latihannya malas-malesan, kayak nggak agak kurang semangat. Iya. Cuman kalau lu pengen tanding nih, wah itu tuh semangat banget latihannya. Kayak gue sekarang nih agak malas-malesan tapi gue paksain latihan, Bang. Oh gampang, itu lu print fotonya Fuad tuh lu tempel di pintu. Oh, boleh juga. Taruh di Next tulisannya your next gitu. taruh di dashboard mobil. Jangan bro. Kelihatan aneh lu anjing. jangan Dia orang ngapain? di rumah aja. Iya, Tulisannya your next gitu. Oke, boleh. I'm next. Iya gak? Oke Tapi gue guys. tuh udah lama Kenapa? nggak off nge-gym nih, Bang. Nah, Udah maksudnya? hampir, nggak off harusnya kan off day gitu, rest day gitu. Gue nggak ada. Oh, lu nggak ada rest day? Nggak ada ya, gue bingung. Kayaknya. Hari Minggu juga gitu. Iya, karena mungkin nggak terlalu banyak kerjaan kali ya. Enggak kali, lu dari psikologis tuh ketika lu nggak nge-gym malah lu ugal-ugalan bisa kali. jadi Ya. Lu ada yang lu lepas di situ. Jadi gym lu itu bukan suatu aktivitas olahraga lagi sekarang, tapi suatu aktivitas yang Kebutuhan. iya stress release lu lah. Oh, gitu. iya, oke, Terapi lu di situ gitu. Ya, disuruh dokter lu gitu. Nggak sih. Nggak tahu ya, gue kalau ya mungkin karena menurut gue sih karena gue nggak terlalu sibuk kali ya. Tapi kan otot misalnya nih, berarti lu chest itu ada 2 kali 3 kali. Jadi dalam seminggu itu gue latihan otot 2 kali semua. Oh, Iya, paha kaki 2 kali, ya. back 2, Back 2 kali, chest shoulder 2 kali kan. bicep tricep juga 2 kali. 2 kali semua. Makanya agak susah gede kan badan gua. Di sit. Iya. Oh ini emang merendah ya enggak? Tapi beratnya 97. Oke guys, kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, bisa share ke teman-teman kalian. Ya semoga kita bisa dari ilmu pengalamannya Mas Azril nih buat anak-anak fitness yang baru mau coba fitness atau baru mau coba tanding ya. Iya. Ya mendingan coba aja ya bro. Jangan benar, coba. Lu Harus juga tanding malah. harus tanding. Lu Iya, berapa iya. kali kalah kan nggak langsung jadi juara kan? Kayaknya nggak ada yang tanding langsung juara, nggak ada kayaknya. Tapi harus benar-benar Berdarah-darah ya dulu. berdarah-darah dulu kayaknya. Malu-malu dulu, kesel-kesel dulu, marah-marah dulu. Akhirnya sekarang ngerasain yang namanya jadi juara 4 kali tuh juara 1 guys ya. Thank you Mas Azril udah datang ke Strongcast dan semoga sukses 2024. Amin, Bang. Kita ketemu lagi di next episode. See you, bye.